Kita hidup di dunia yang sibuk banget. Orang berlomba cari uang, ngejar status, dan sibuk nunjukin siapa yang paling waras di media sosial. Lalu, di tengah semua itu, ada satu kaum yang bahagia cuma karena karakter dua dimensinya bilang, ya, merekalah para wibu. Sebuah spesies manusia unik yang bisa nangis cuma gara-gara ending sebuah anime dan bisa jatuh cinta sama karakter yang bahkan gak punya denyut nadi. Ironis? Mungkin. Tapi di dunia yang makin absurd ini, siapa sih yang benar-benar normal? Karena jujur aja, ada orang yang ngaku dewasa tapi hatinya kosong. Tengok nih, kawel tak doh bagi hati tu. Dan ada wibu yang dikatain kekanak-kanakan tapi justru tahu cara bahagia lewat hal-hal kecil. Kadang, orang yang mentertawakan wibu lupa kalau dirinya juga ngefans drama Korea, nangis karena tokoh fiksi, dan nungguin episode baru kayak nungguin jodoh. Taehyung Jimin, Taehyung, Taehyung Jungkook, Taehyung, Ram Taehyung, Taehyung. Kita semua punya pelarian masing-masing, hanya saja bentuknya berbeda. Ada yang pergi ke kafe mahal buat tenang, dan ada yang ke gym biar lupa masalah. Dan ada juga yang cukup nonton Slice of Life sambil makan mie instan, karena di situ mereka merasa hidupnya nggak seburuk itu. Lucunya, dunia ini kayak suka pilih-pilih. Siapa yang boleh punya obsesi, dan siapa yang enggak. Kalau suka bola dibilang keren, kalau suka anime dibilang aneh. Padahal, dua-duanya sama aja. Sama-sama tentang cinta, sama-sama tentang pelarian dari hidup yang terlalu kaku. Dan ironisnya, banyak orang lupa bahwa di balik tiap fandom ada tumpukan mimpi kecil yang coba diselamatkan. Bagi sebagian orang, karakter anime bukan sekedar fiksi, tapi simbol dari sesuatu yang mereka pernah rasakan, keberanian, kehilangan, atau harapan yang sempat hilang di dunia nyata. Kadang jadi wibu itu dilema, antara mau bangga sama hobinya atau takut dicap nggak punya kehidupan sosial. Padahal, siapa bilang dunia dua dimensi itu nggak nyata? Buat sebagian orang, justru di sanalah mereka merasa diterima, nggak dihakimi, dan bisa jadi diri sendiri. Jadi, kalau kamu lihat seseorang pakai jaket bertulisan kanji, senyum sendiri di depan layar, atau teriak, jangan langsung ngejudge. Mungkin dia cuma lagi beristirahat sejenak dari realita yang terlalu keras. Karena dibalik semua itu, jadi wibu itu bukan soal pelarian, tapi soal cara bertahan. Pertanyaannya cuma satu, apakah kamu mengendalikan hobimu atau hobimu yang mengendalikanmu? Wibu, sebuah kata yang kecil tapi punya makna yang aneh, antara hinaan, candaan, dan pengakuan jujur bahwa hidup perlu sedikit warna. Karena jujur aja, di zaman ini, identitas manusia terkadang ditentukan oleh hal-hal lucu. Ada yang bangga jadi coffee addict, ada juga yang ngerasa keren karena gym freak, dan ada juga, ya, bangga karena jadi wibu. Sebuah label yang dulunya bikin orang tersinggung, kini berubah jadi medali penghargaan. Buat sebagian orang, wibu itu cuma anak yang terlalu suka anime. Tapi, kalau dilihat lebih dalam, itu bukan sekedar hobi. Kadang itu bentuk bahasa hati, cara seseorang merasa nyambung di dunia yang semakin asing. Karena di balik kata wibu, ada orang-orang yang melarikan diri dari hari yang panjang dan menemukan ketenangan di opening anime favorit. Ada anak yang merasa dirinya nggak pernah cukup di dunia nyata, tapi selalu diterima di dunia dua dimensi. Ada yang nggak punya banyak teman di sekolah atau kantor, tapi punya keluarga virtual yang selalu setia menunggu di layar. Dan ironinya, kata yang terlihat remeh ini justru lebih jujur daripada banyak identitas lain. Wibu tidak takut untuk menunjukkan apa yang ia cintai, meskipun cintanya dianggap memalukan oleh orang lain. Dan mungkin justru itu yang membuat kata ini kuat. Wibu adalah simbol keberanian kecil, keberanian untuk menikmati sesuatu tanpa harus minta persetujuan dunia, untuk tertawa keras ketika melihat adegan kocak, untuk menangis ketika karakter kesayangannya mati, dan untuk bangga menyukai hal-hal yang tidak semua orang mengerti. Dan lucunya lagi, ketika orang mentertawakan wibu, mereka lupa bahwa hidup mereka juga dipenuhi fandom, bola, drama, musik, idol, selebgram. Semua orang adalah fans dari sesuatu. Bedanya, wibu hanya lebih jujur mengakuinya. Jadi, kalau kita mau jujur, wibu bukan cuma hobi, bukan sekedar pecinta anime, bukan sekedar pecinta Jepangan. Wibu adalah orang yang menemukan tempat untuk menjadi dirinya sendiri di layar, di komunitas, dan kadang di hati mereka sendiri.
ketika dunia memandang wibu hanya sebagai penonton anime dan pencinta budaya Jepang. Banyak yang lupa kalau di balik layar itu ada mesin besar yang selalu bekerja, mesin kreativitas. Banyak wibu yang awalnya cuma suka nonton, lama-lama jadi penasaran, gimana sih cara karakter ini digambar? Gimana cara animasi ini hidup? Kenapa cerita ini bisa bikin aku nangis? Pertanyaan-pertanyaan kecil itu seringkali menjadi awal dari karir besar. Ada wibu yang mulai belajar menggambar cuma dengan modal pensil 2B dan buku tulis bekas, lalu berkembang jadi ilustrator, komikus, bahkan animator profesional. Gak sedikit yang akhirnya masuk dunia digital art, bikin komik web, atau jual jasa karakter desain ke luar negeri. Yang tadinya hanya hobi niru-niru gaya anime, pelan-pelan berubah jadi kemampuan teknis, memahami line art, anatomi, color grading, dan storyboarding. Dari penggemar jadi pencipta, dari penonton jadi seniman. Ada juga wibu yang mengasah kemampuan menulis, karena setelah menonton ratusan episode anime, otak mereka dipenuhi struktur cerita, konflik, dan ritme drama. Dalam psikologis, ini disebut narrative sensitivity, kemampuan memahami cerita dengan lebih dalam. Itu sebabnya banyak wibu yang jago menulis novel pendek atau bahkan membangun dunia cerita mereka sendiri. Dan lucunya, hal-hal yang orang anggap sepele ini ternyata punya pengaruh besar dalam psikologi seseorang. Ketika seseorang tenggelam dalam anime, otaknya belajar empati melalui karakter, belajar memproses emosi melalui drama, dan belajar memahami motivasi manusia melalui plot. Inilah yang disebut emotional simulation, kemampuan memproyeksikan diri ke dalam pengalaman orang lain. Dan ini terbukti meningkatkan empati, sensitivitas, emosional, dan daya imajinasi. Tidak sedikit wibu yang canggung di dunia nyata, tapi sangat ekspresif di dunia kreatif. Dan itu bukan kelemahan, itu bentuk kecerdasan lain. Sebuah ruang psikis tempat mereka bisa bernafas, membuat, dan menemukan identitas. Beberapa orang belajar bahasa hanya untuk mencari kehidupan yang lebih baik, tapi banyak wibu belajar bahasa Jepang karena mereka jatuh cinta pada bunyinya, emosinya, dan ceritanya. Dan siapa sangka, dari hal sesederhana nonton anime, mencintai budaya Jepang, mereka bisa membuka pintu karir di bidang linguistik, tourism, hingga voice acting. Wibu pada akhirnya adalah contoh betapa kuatnya imajinasi manusia, bahwa sesuatu yang dianggap remeh oleh sebagian orang bisa menjadi fondasi masa depan seseorang. Dan jika dunia kreatif adalah kerajaan, maka wibu adalah salah satu rakyat paling setia, yang belajar, yang mencipta, dan yang bermimpi besar. Karena dibalik semua stereotype, wibu bukan cuma konsumen budaya, tapi calon pencipta budaya berikutnya. Sekarang, mari kita bicara apa adanya. Kalau mau membahas wibu secara jujur, kita juga harus bahas semua sisi gelapnya tanpa alasan, tanpa pembelaan. Pertama, fenomena hikikomori. Ini real. Ada wibu yang benar-benar terjebak di kamar berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Bukan sekedar introvert atau pemalu. Ini sudah level menarik diri total dari dunia sosial. Kamar berubah jadi bunker, anime jadi pelarian utama, dan dunia nyata dianggap musuh yang harus dihindari. Ini masalah serius, tapi sering disamakan dengan kalimat "gak apa-apa, gue cuma mager." Lalu ada perilaku aneh yang kerap muncul di publik, teriak "Nani?" atau di tempat umum, menirukan gestur anime, atau mengeluarkan referensi Jepang yang tidak dimengerti semua orang. Ini bukan soal lucu atau tidak lucu, ini soal bagaimana beberapa wibu kehilangan batas antara hiburan dan perilaku sosial yang wajar. Dan karena segelintir orang ini, wibu lain yang normal ikut ketiban malu. Ada juga masalah fashion yang sulit dipahami orang awam. Cosplay di event, oke. Cosplay di tempat umum tanpa konteks, itu yang bikin stigma makin tebal. Menggunakan wig, atribut anime, bahkan pedang plastik ke tempat-tempat yang jelas bukan venue cosplay. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi kenyataan bahwa sebagian wibu memang punya masalah untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Dan kita tidak bisa menghindar dari stigma terbesar. Wibu itu mesum. Stigma ini muncul bukan dari udara kosong. Banyak wibu terlalu terbuka soal hal-hal yang seharusnya private, mengoleksi poster dan figur yang terlalu vulgar, atau menjadikan karakter dua dimensi sebagai objek fantasi tanpa filter di ruang publik. Bahkan ada yang menganggap perilaku itu normal di komunitas mereka, padahal di luar sana jelas dianggap bermasalah. Semua ini bukan generalisasi, ini fakta perilaku negatif yang memang ada. Dibicarakan atau tidak, masalah-masalah ini sudah lama jadi bahan omongan dan bahan ejekan. Jadi di segmen ini, kita tidak sedang membela, tidak sedang menyerang, hanya membuka apa yang orang lihat tapi jarang mau diakui. Karena kalau kita mau bahas positifnya, kita harus berani lihat bagian gelapnya juga. Pada akhirnya, setelah semua sisi kita bongkar, yang indah, yang gelap, yang memalukan, dan yang membanggakan, kita harus mengakui satu hal sederhana. Wibu
hanyalah label. Yang menentukan baik atau buruknya tetap manusianya. Karena yang terlalu fanatik akan tetap fanatik meskipun hobinya bukan anime. Yang malas bersosialisasi tetap akan mengurung diri meskipun tidak tahu apa itu waifu. Yang kreatif akan tetap mencipta meskipun tidak pernah nonton satu episode apapun. Ada wibu yang hilang arah, ada wibu yang menemukan masa depannya, ada yang terjebak di dunia 2 dimensi, dan ada yang menjadikan dunia itu sebagai batu loncatan untuk berkarya di dunia nyata. Kenyataannya, komunitas ini luas. Ada yang cringe, ada yang keren, ada yang nggak tahu batas, dan ada juga yang justru menjadi contoh kedewasaan dalam hobi. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi wibu itu baik atau buruk, tapi kamu memilih jadi bagian yang mana. Karena tergila-gila pada sesuatu itu manusiawi, tapi bagaimanapun kamu yang mengelola kegilaanmu. Itu yang menentukan apakah hobi itu membangunmu atau justru menghancurkanmu. Dan kalau kamu seorang wibu yang sedang nonton ini, hobi seharusnya menambah warna hidup, bukan mengganti hidup itu sendiri. Jika kamu bisa menjaga batas itu, maka kamu bebas menikmati dunia 2 dimensi tanpa kehilangan dirimu di dunia 3 dimensi.